Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nildi Darmian dari program studi akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta. Oke baik, kita lanjut kepada slide presentasi ya. Di situ saya beri judul Cakap Literasi Digital di Era Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Kita coba membahas tentang pemahaman dasar, pemanfaatan, dan juga pengimplementasiannya. Di sini harapannya kita bukan menggurui, tetapi lebih pada kita sharing bersama teman-teman dan juga kakak-kakak ataupun adik-adik yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kita next slide. Apa sih literasi digital itu? Apa sih makna ataupun arti dari literasi digital itu? Literasi digital itu sebenarnya teman-teman diambil dari kata literasi, yaitu tentang membaca dan menulis. Balik lagi ke literasi digital. Literasi digital itu sebenarnya kemampuan kita sebagai pengguna teknologi dan komunikasi itu bisa memanfaatkan medium itu. Seperti kita dapat kritis di dalamnya dan juga dapat kreatif dalam melihat atau membaca informasi. Yang kedua itu dasarnya sebenarnya itu tentang kepedulian kita juga terhadap lingkungan sosial, yang tujuannya meminimalkan dampak negatif dari penggunaan media digital yang tidak sesuai dengan manfaat sebenarnya. Apa sih tidak sesuai dengan manfaat sebenarnya itu? Seperti mudahnya penyebaran hoaks, berita tentang hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Di situ sebenarnya tujuan dari literasi digital. Kita coba meminimalkan hal-hal seperti itu, agar memang manfaat yang sebenarnya dari literasi digital itu memang kita dapat mampu manfaatkan. Seperti itu. Dan yang ketiga, inovatif, kritis, kreatif, mampu menawarkan solusi. Ketika kita paham literasi digital, kita coba berpikir inovatif, kita mampu kritis, kita coba berpikir kreatif. Namun juga kita coba sadurkan ataupun kita tambahkan di dalamnya solusi. Sebagai contoh, kita melihat permasalahan seperti penyebaran hoaks. Di situ kita coba menanggapi. Menanggapi dengan apa? Dengan mengomentari bahwa informasi yang disampaikan itu bahwa informasi yang tidak berdasar dan belum tentu kebenarannya. Dan juga coba kita tawarkan solusi. Solusinya apa? Coba klarifikasi, coba filterisasi. Ini yang sebenarnya informasi yang berdasar, yang valid sumbernya. Seperti itu. Ketika kita mampu paham dengan literasi digital, minimal kita punya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan era saat ini, dengan mudahnya penyebaran hoaks. Seperti itu. Dan juga coba kita melihat lagi data. Di situ datanya sebanyak 60 juta rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia itu menggunakan Facebook. 45 juta aktif menggunakan Instagram. Dan jika dirata-rata dalam 1 kali 24 jam itu setiap individu memposting 2, entah itu status ataupun video di dalam media sosialnya masing-masing. Di sini sebenarnya menjadi gambaran untuk kita bahwa penggunaan media sosial itu benar-benar masif. Maka untuk itu betapa pentingnya literasi digital untuk kita pahami bersama. Coba kita next slide. Tentang literasi digital, budaya membaca dan menulis. Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, literasi digital itu berasal dari kata literasi, yaitu membaca dan menulis. Apa sih bagian penting di dalamnya? Coba saya sampaikan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kultural. Di sini sebenarnya membahas tentang pemahaman terhadap konteks dunia digital. Ketika kita paham secara mendasar apa itu literasi digital, kita dapat mampu memahami konteks kesesuaian dunia digital hari ini. Bagaimana kita mampu mengemas informasi agar mudah dicerna oleh publik. Dan yang kedua, komunikatif. Kita mampu interaktif menyampaikan informasi dengan kemasan yang ringan. Apa sih kemasan yang ringan itu? Kemasan yang mudah dijangkau publik, mudah dipahami publik. Ketika ada informasi mungkin yang lebih susah dijangkau publik atau lebih tepatnya itu begitu sulit dipahami publik, kita dapat mampu mengemas kembali itu
kita kemas dengan bahasa yang ringan agar mudah dipahami oleh khalayak atau publik. Dan yang ketiga terkait tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini sebenarnya setiap apapun yang kita hadirkan di media, kita punya tanggung jawab sosial di dalam. Kita harus mampu bertanggung jawab atas sumber yang kita sampaikan. Kita harus mampu melihat segmen apakah konten yang kita hadirkan ini dapat mempengaruhi apa sih sebenarnya, dan juga tujuannya itu apa, agar memang semua yang hadir di sosial media itu dapat berdasar, dan juga kita hadirkan sumber-sumber yang valid juga di dalamnya. Next slide. Penerapan literasi digital. Penerapan literasi digital itu sebenarnya manfaatnya yang bisa kita dapat peroleh ya, seperti bagaimana kita membangun personal branding. Apa sih personal branding itu? Personal branding itu sebenarnya bagaimana kita memperkenalkan karakter kita tanpa secara langsung kita sampaikan. Ketika kita sudah punya portofolio, ketika kita sudah punya jejak digital, orang lain itu dapat tahu apa sih karakter kita. Yang kedua tentang memperkenalkan potensi padukuhan. Ini sebenarnya bagaimana kita membangun branding ataupun potensi-potensi yang ada di desa kita atau padukuhan kita dengan memanfaatkan literasi digital, dengan memanfaatkan publik media sosial seperti itu. Dan juga yang selanjutnya membudayakan membaca dan menulis kepada lingkungan sosial. Ini tanggung jawab sosial kita bersama. Ketika mungkin kita sudah tahu tentang literasi digital, itu kita coba masifkan untuk mungkin berbincang tentang literasi digital kepada lingkungan kita, kepada orang-orang terdekat kita, agar memang tujuan dari literasi digital ini dapat secara masif dipahami oleh publik ataupun lingkungan sekitar kita minimal. Seperti itu. Selanjutnya, contoh pemanfaatan literasi digital, bisa kita menulis ke media massa, membuat video kreatif, dan masih banyak lainnya. Coba saya berikan contoh ya, agar mungkin kita bisa dapat lebih singkat berbincangnya. Ini coba saya contoh pemanfaatan media sosial yang saya coba berikan contoh dari apa yang saya coba buat. Seperti itu. Di sini seperti menulis ke media massa, kita menulis apa sih yang menjadi keresahan kita pribadi dari sumber-sumber bacaan kita tentunya, seperti itu. Dan yang kedua, membuat video kreatif. Video kreatif ini saya buat tentang bagaimana potensi-potensi di daerah saya pribadi. Saya buat video dengan kemasan yang sekiranya menarik agar memang dapat diketahui publik bahwa ini loh potensi desa saya, ini loh keunggulan dari desa saya. Seperti itu. Semoga harapannya dapat kawan-kawan terapkan lagi, minimal bisa membuat video-video yang bisa menampakkan, memperlihatkan, menyampaikan kepada publik bahwa potensi dari padukuhan teman-teman, secara khusus padukuhan Ngandong, bisa dinampakkan di media, agar memang orang lain tahu, tidak sekedar kita yang berada di padukuhan tersebut ataupun desa tersebut. Seperti itu. Selanjutnya mungkin ini sebagai penutup saja teman-teman. Harapannya materi ini bukan menggurui, tetapi kita saling sharing, saling berbagi, karena memang kemajuan teknologi dan informasi bila tidak dibarengi dengan pemahaman literasi digital yang baik, kita akan tergerus oleh zaman. Harapannya kita dapat memanfaatkan peradaban baru ini dengan baik, dengan membangun personal branding, memperkenalkan padukuhan kita, dan juga hal-hal lainnya yang dasarnya itu kebermanfaatan. Mungkin sekian video ini, harapannya nanti mungkin kita bisa dapat berbincang lagi kembali dengan situasi yang sudah lebih baik. Sehat selalu buat teman-teman semua. Saya akhiri, terima kasih, salam dan bahagia.